Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimanakah perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi memang Islam di Asia Tenggara itu berkembang cukup pesat, dan memang Asia Tenggara menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam di dunia saat ini, dan termasuk yang paling besar ya, terutama di Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan mungkin sedikit di Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja ya. Oke teman-teman, dan yang akan kita bahas ya kali ini, kita akan menggunakan buku Madrasah Aliyah yang terbaru tahun 2019. Oke, tonton sampai habis dan selamat menonton. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian, oke teman-teman, inilah dia videonya, bukunya ya. Nah, jadi Islam di Asia Tenggara kali ini yang akan dibahas adalah di Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Kenapa kita nggak bahas Indonesia ya? Karena Indonesia sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, baik bagaimana proses masuknya, kemudian tokoh-tokoh yang menyebarkannya. Nah, kali ini kita akan bahas di wilayah Asia Tenggara lain, tetangga-tetangga kita. Yang pertama di Malaysia ya, kemudian Brunei, kemudian Thailand, dan juga Filipina, dan juga Vietnam dan Myanmar. Oke, langsung saja. Ini pertama yang akan kita bahas. Nah, ini adalah salah satu bangunan penting di wilayah Brunei Darussalam, salah satu negara terkaya di dunia. Negara kecil dan kaya minyak. Penduduknya tidak banyak, tidak sampai 1 juta penduduk. Dan rajanya dulu termasuk salah satu terkaya di dunia ya, Raja Sultan Hasan al-Bolkiah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ya, jadi secara geografis, kepulauan yang ada di Nusantara ini merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Jadi agama Islam berkembang pesat di wilayah ini karena merupakan jalur dakwah bagi para pedagang Arab ya, dan telah berkembang menjadi agama kerajaan Malaka pada abad ke-7 Masehi. Nah, Malaka itu ada di mana? Malaka itu ada di wilayahnya Malaysia ya, di Selat Malaka ya. Jadi kalau kita lihat peta tadi tuh, ini tadi ada peta Asia Tenggara ya. Nah, ini Selat Malaka ada di sini ya teman-teman, di antara Semenanjung Melayu dan Sumatera. Nah, ini memang adalah titik penting ya. Kenapa? Karena untuk melakukan perdagangan dari Eropa ke Asia, itu mau nggak mau harus lewat sini, terutama Cina ya. Cina itu kalau mau ke Eropa, dia mau nggak mau harus lewat sini. Kalau dia lewat wilayah barat ya, itu nanti jalurnya terlalu panjang ya. Maka untuk mereka orang Cina itu mau ke India kemudian ke Eropa, mau nggak mau dia melewati Selat Malaka ini. Maka Selat Malaka ini salah satu selat kunci yang menghubungkan antara perdagangan Cina dengan perdagangan dunia Eropa. Karena itu sangat penting ya bagi jalur perdagangan dunia. Maka Malaka ini menjadi perebutan nantinya. Salah satu yang memperebutkannya tentu saja adalah Portugis ya. Portugis nanti akan menduduki Malaka untuk waktu yang cukup panjang. Kenapa? Oh, pakai sepatu. Ya. Ini pengen pakai sepatu madanya. Dah. Oke, sebagai sebuah negara kecil yang makmur, Brunei Darussalam masih memegang teguh konsep kenegaraan, yaitu berbentuk kerajaan atau kesultanan. Brunei Darussalam menjamin kesejahteraan rakyatnya dan memiliki standar hidup paling tinggi di negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Jadi sebagaimana kerajaan
kerajaan lainnya, sebenarnya Brunei Darussalam dia secara ukuran sangat kecil, tetapi dia sangat konsisten dan alhamdulillah diberikan kemerdekaan ya oleh Inggris, maka dia bisa berdiri sendiri sebagai negara merdeka yang menggunakan konstitusi Islam, menggunakan syariat Islam secara penuh ya. Nah, kawasan Asia Tenggara secara geografis merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau dan dipisahkan lautan. Dan memang secara umum orang-orang berpendapat bahwa Islam datang ke Asia Tenggara dalam cara yang damai ya, dengan cara yang damai, tidak dengan kekerasan, tidak dengan pasukan perang, tapi disebarkan oleh para pedagang. Nah, ya. Ini saya dikasih nih. Nih. Nah, dan ada beberapa teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ada yang disebut teori Cina, kemudian teori Gujarat. Teori Cina tentu saja berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara disebarkan oleh masyarakat di Cina. Kemudian yang kedua Gujarat ya tentu saja datang dari wilayah Gujarat atau bagian barat dari wilayahnya bagian barat ya, bagian barat dari wilayahnya India ya. Kemudian perkembangan umat Islam kawasan Asia Tenggara. Nah, langsung saja nih masuk ke negara-negaranya ya. Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas 328.847 km atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya bahasa Melayu, sedangkan agama mayoritas Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu Tause Chinese 11%, Kristen 8,6% dan Hindu 7%. Malaysia terdiri dari dua bagian, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan sebuah semenanjung terpanjang di dunia. Di bagian tengahnya membujur pegunungan dari utara ke selatan. Pegunungan tersebut terdiri dari beberapa rangkaian sejajar. Daratan rendah utama adalah daratan rendah Kedah di utara, daratan rendah Selangor di barat, daratan rendah Johor di selatan, daratan rendah Kelantang dan Pahang di pantai timur. Daratan rendah di pantai timur semakin ke selatan semakin melebar. Negara ini dipisahkan di dalam dua kawasan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropis. Sebutan kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Suku Malaysia menjadi suku Melayu ya, menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Jadi kalau di Malaysia itu ada agama resminya ya. Kalau di Indonesia tidak ada agama resminya. Walaupun secara fakta Indonesia mayoritas Muslim. Penduduknya sebagian besar 61% terdiri dari suku Melayu pribumi, sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia, Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandailing. Jadi banyak orang Indonesia di sana ya. Bahkan dikatakan bisa sampai 10% orang Malaysia yang tinggal di sana ya. Yang ada di Malaysia itu orang Indonesia. Jadi banyak sekali. Dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Azumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datang Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan Islam datang langsung dari Arab atau teori Hadramaut.
Hadramaut itu nama wilayah di Yaman ya, wilayah Arab, Jazirah Arab bagian selatan. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali atau Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, dari bawah ya. Kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua biasa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai saat ini di Malaysia. Jadi ada dua pola. Yang pertama, rakyatnya dulu masuk Islam, kemudian lama-lama rajanya juga ikut masuk Islam. Yang kedua, rajanya dulu, baru kemudian rakyatnya ikut masuk Islam. Dua-duanya juga ditemukan polanya di Indonesia ya, kayak di Pulau Jawa itu pertama-tama rakyatnya dulu. Kemudian ketika sudah banyak, baru nanti kerajaan Majapahit itu sedikit demi sedikit terpengaruh ya, sampai kemudian rajanya nanti keturunan rajanya sudah muslim, seperti Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya. Kemudian kalau di sisi lain ada juga rajanya duluan ya, seperti di Aceh. Ya, Merah Silu ya masuk Islam, kemudian rakyatnya ikut. Kemudian ada juga di wilayah Maluku ya, rajanya dulu, rajanya masuk Islam, kemudian dia ngasih tahu raja-raja yang lain, akhirnya pada masuk Islam. Dan ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dan alhamdulillah orang Indonesia bisa menerima ya, tanpa paksaan dan tanpa pasukan perang. Ini yang membuat orang-orang di seluruh dunia itu kagum sama Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu dan orang Asia Tenggara ya pada umumnya masuk Islam tanpa adanya desakan militer ya. Walaupun ada beberapa terjadi desakan militer kalau kita baca sejarah di Indonesia, seperti misalkan penyerangan kerajaan Cirebon terhadap Pajajaran itu terjadi ya. Kemudian ada juga serangan kerajaan Banten ya terhadap wilayah sisa-sisa wilayah Pajajaran itu terjadi. Tetapi memang sebelumnya tidak ada pasukan datang langsung dari Arab. Itu tidak ada. Ya, inilah yang membuat Islam di Indonesia ini dianggap ajaib ya, salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pula pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Memasuki abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum studi status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi peradilan agama mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya, yang kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Ini salah satu kampus terbaik di Malaysia sekarang. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas bahwa pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau top down. Jadi top down lebih dominan daripada bottom up. Sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.
warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68, hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan mazhab Syafi'i di Malaysia sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peran penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh Qori dan Korea Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia juga terlihat dari banyaknya masjid yang dibangun, juga dalam penyelenggaraan agama jemaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Oke, itu dia perkembangan Islam di Malaysia. Jadi kita simpulkan bahwa Islam di Malaysia itu begitu kuat sampai dijadikan sebagai dasar hukum negara di Malaysia. Bisa jadi perannya lebih kuat daripada di Indonesia yang merupakan negara non-agama ya. Kalau di sana ada agama resminya yaitu agama Islam seperti banyak negara mayoritas muslim lainnya. Dan di Malaysia ini ternyata jumlah penduduknya yang muslim sebenarnya banyak besar, tapi tidak sebesar persentase yang ada di Indonesia karena jumlah yang muslim sekitar 53%. Artinya non muslimnya itu jumlahnya cukup besar atau sekitar 47%. Namun dominasi bangsa Melayu dan Muslim di sana dapat mengendalikan negara sedemikian rupa sehingga terjadi stabilitas dan juga kejelasan syariat Islam ya sebagai dasar dari undang-undang negara yang diakui oleh semua pihak yang perlu kita apresiasi ya. Oke, itu teman-teman tentang penjelasan negara Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.